Ini dua orang ini sama-sama terkenal. Yang satu terkenal dengan ibadahnya, yang satu terkenal dengan kepremanannya. Nggak tahu model rambutnya bagaimana, mungkin lengannya bertato dan sebagainya begini. Tapi ini cerita untuk para preman. Hei para preman, tunggu sejenak. Ini cerita untuk Anda, spesial untuk Anda. Nah, ahli abid Bani Israel, ahli ibadah yang di atas bukit itu, ahli ibadah yang di atas bukit, ibadah. Preman di pasar membuat kerusakan, apa saja kemaksiatan, ngambil duit segala macam. Pokoknya ahli maksiat dia. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah turun dari atas bukit. Bekalnya habis mau pergi ke pasar. Sang preman pasar tiba-tiba tergerak hatinya, tiba-tiba ingin datang kepada sang kiai minta doa atau bagaimana, minta berkah lah. Akhirnya betul, sang ahli ibadah turun dari atas bukit, sang preman naik ke atas bukit. Bukit zaman dulu belum ada jalan aspal besar seperti ini, yang ada hanya jalan setapak. Di saat mereka berpapasan di tengah jalan setapak, harus ada yang mengalah. Sebab kalau tidak ada yang mengalah pasti akan tabrakan. Rupanya sang preman ini di saat melihat sang ustadz, sang ahli ibadah ada di jalan setapaknya, dia terkaget. Kok ada di sini? Ketakutan. Maksudnya dia terkagum sampai dia terduduk di jalan setapak. Setelah terduduk di jalan setapak, minggir begitu, lalu berikan isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan ustadz, silahkan kiai. Sementara sang kiai melihat sang preman sama-sama kenal ini. Ini sama-sama terkenal keduanya. Sang kiai di saat melihat sang preman ini, tahu ini preman si pembuat kerusakan, mabuk, judi, memandang dengan pandangan sebelah mata. Oh, kemana dia? Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa dengan baik. Bahkan di saat sang preman mempersilahkan, wah dia merasa berhak, ada dia ustaz. Langsung melompat begitu saja, melempati langkai begitu, lewat begitu saja. Sang preman tetap menghadap sang ustadz dengan pandangan kagum, hingga sang ustadz hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam kisah tersebut, Allah Maha tahu tentang hati dua manusia ini. Orang yang dikatakan ahli ibadah akan tapi ternyata memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, lihat, seketika itu dicabut hidayahnya oleh Allah, sehingga menjadi nol, dia gak punya kebaikan. Akan tapi begitu sebaliknya, biarpun orang yang katanya bejat, katanya ahli maksiat, kalau ternyata masih mengagungkan syiar, masih hormat kepada ulama, biar kan dia punya kekaguman kepada ulama, maka saat itu telah diberi oleh Allah hidayah, sehingga kebalik kisahnya. Maka dari itu kami sampaikan kepada para preman yang saat ini jarang sholat dan sebagainya. Pokoknya kalau Anda menemukan orang katanya badung, bandel dan sebagainya, kalau dengar suara azan dia berhenti. Mungkin dia lagi mabuk, berhenti. Masuk Ramadan, berhenti. Lihat orang pakai baju-baju Islami begini langsung ada hormat. Biarpun dia katanya badung, bandel, tunggu, dia akan segera tobat. Karena hatinya ada ketawaduan. Biarpun dia tanya model begitu. Kalau Ramadan sudah, Ramadan, jangan. Waktu sholat diam. Kalau ada preman, badung, bandel kayak apapun, jika mendengar syiar agama kok dia masih hormat, maka dia akan selamat. Allah akan bawa kepada hidayah Allah. Tinggal waktunya saja. Tapi begitu sebaliknya, orang yang dikuasai dengan kesombongan, apakah itu ustadz sombong? Ustadz sombong ya, hancur sebelum mati nanti. Sehingga karena dia sombong, lihat sama adiknya rebutan kantin pondok tadi, karena dia pengen jadi ustadz paling gede. Rebutan pondok bahkan kadang, rebutan masjid, rebutan jadi pengurus madrasah, dan sa'udzubillah, itu semua adalah karena kerusakan di dalam hati. Sehingga muncul kebencian, dendam dan sebagainya. Itu semua akan merusak hati kita. Jadi majelis kita ini harus kita hadirkan bahwasanya kita ini adalah berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling mulia. Bukan jaminan yang di sini paling mulia. Justru kapan kita memandang orang lain lebih rendah, maka dia sesungguhnya rendah. Jadi kalau kami datang ke sini bukan kami bagi-bagi surga, hei hamba Allah. Justru kami cari surga. Jangan-jangan surga saya itu memang dibawa oleh orang Bengkulu. Makanya saya ke sini. Jadi bukan saya bagi surga, tidak. Mungkin ada suatu ibu yang masya Allah kemarin sama suaminya keras, suka tolak pinggang, dikit-dikit mencaci. Ketemu saya berubah, ibunya masuk surga, pasti terima kasih sama saya.
Saya dapat pahala juga. Nyari Buya Yahya jangan boleh masuk neraka ya Allah. Gara-gara Buya Yahya saya jadi lembut sama suami saya. Kan gitu ya. Lumayan. Makanya ibu yang baik pulangnya biar saya masuk surga. Biar banyak berubah. Tambah bawah juga begitu. Nah, ini hakikat begini nih. Ya mungkin hari ini pelit, hari ini gak bayar zakat, lalu pulang bayar zakat. Saya dapat bagian. Jadi Ustaz bukan bagi-bagi surga, tapi kami mencari surga. Mungkin surga kami memang bersama Anda. Dan semoga pertemuan ini betul-betul pertemuan di dunia hingga pertemuan di surga nanti. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Baik, kita lanjut ini baru mulai bahwasanya kita harus ada rambu-rambu di dalam pertemuan ini, bahwasanya tidak ada sombong di antara kita. Saya duduk di kursi memang biar kelihatan. Memang dianjurkan duduk di atas mimbar. Nabi suatu ketika lagi menyampaikan pesan, itu Nabi naik ke atas keledai atau sebuah tempat supaya orang tahu siapa yang ngomong. Jadi meninggikan tempat bagi orang yang berbicara itu adalah dianjurkan. Kalau saya di bawah kan Anda bingung. Padahal setinggi mungkin kalau biar kelihatan di bawah. Kesombongan urusan hati tidak. Saya tidak belajar sombong. Biarpun di hati saya juga masih ada sombong. Nggak ada orang mengatakan hatinya sudah bersih. Tapi kita semua berusaha. Bagaimana agar apa? Agar kita bisa bersih hati kita. Baik, kita mulai bahwasanya di antara kita ini adalah di antara kita ini sama-sama berjuang, nggak ada yang lebih. Yang lebih yang paling serius dengan Allah dan Rasulnya. Bukan jaminan kami lebih hebat, lebih bagus, tidak. Justru di saat kita pandang orang lain dengan pandangan merendahkan, saat itu dia adalah rendah. Sudah rumusnya jelas bahwasanya kita harus saling mencintai. Nggak ada benci, nggak ada dendam di antara kita, nggak ada dengki. Kemudian apa yang harus kita hadirkan di akhir-akhir ini? Tahun politik ya kan. Benar kalau bicara tahun politik, setiap tahun ada politik kan begitu ya. Akan tapi kami ingin mengajak kepada semuanya bahwasanya kita akan jadikan tahun ini tahun damai. Pastikan Anda bisa berdamai. Dan rumus damai yang kami hadirkan ini bisa berlaku dalam rumah tangga, dalam keluarga. Yang pertama pastikan Anda tidak pengen tahu tentang kekurangan orang lain. Jangan pengen tahu kekurangan orang. Kalau Anda pengen tahu kekurangan orang itu bahaya bagi Anda. Penyakit kotor. Sampai Nabi mengancam, Allah mengancam melalui lisan Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Kalau orang mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah akan bongkar kekurangannya dia. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan walau fi wasti baiti, biarpun di tengah rumahnya. Jadi tolong pastikan Anda tidak pengen tahu kekurangan orang. Ini ilmu penting. Ya tadi, bahkan kalau mendengar berita tentang kejelekan seseorang, Anda tidak boleh ikut mendengar. Oh tidak. Saya tidak mau dengar itu. Makanya kalau dengar dengar ceramah-ceramah atau dengar video itu, Anda pilih. Jangan sampai Anda mendengar sesuatu yang menjadikan Anda bermusuhan, menyebutkan kejelekan seseorang. Saya tidak pengen mendengar berita tentang fulan jelek, fulan bikin sedih. Kalau sudah kita tidak sedih, hati kita keras. Hati keras bahaya. Orang dulu, mohon maaf, orang soleh, orang punya iman seperti Imam Muhammad katakan bahwasanya suatu ketika dia diberi kabar bahwasanya imam di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar berita begitu langsung menangis. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, imam kenapa kau nangis seperti itu? Apakah itu saudaramu, kerabatmu? Tidak. Lalu kenapa kau menangis? Beliau menjawab, yang aku ketahui bahwasanya di kampung sebelah itu semua dia adalah umat Nabi Muhammad. Artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Sedih dengar orang berzina, bukan malah cerita ke sana kemari. Anda jangan pengen tahu berita tentang perzinaan seseorang. Pengen tahu, mencoba mencari-cari. Dan setelah Anda tahu, Anda tidak boleh bercerita kepada siapapun. Bukan urusan perzinaan, urusan dosa-dosa yang lainnya. Sehingga kebodohan seorang hamba adalah menceritakan dosa pribadinya dengan Allah. Dosa pribadi, dosa kemaksiatan dengan Allah jangan diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, ya Allah. Ini ilmu.
Karena Anda membongkar, Anda menunjukkan kekurangan Anda pada orang lain, itu adalah menunjukkan kalau dosa itu tidak diampuni. Kullu ummati mu'afa, semua umatku itu aman-aman. Illal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan. Dan benar terang-terangan zina, maksiat. Terang-terangan zina itu bagaimana? Apakah ada orang zina di lapangan? Oh tidak. Ada orang melakukan dosa di kegelapan malam, besok harinya cerita kepada manusia. Itu kebodohan. Orang menceritakan tentang dosanya sendiri saja tidak boleh, bagaimana kita menceritakan dosanya orang lain? Hati-hati. Mungkin Anda seorang wanita yang dipercaya oleh satu orang, lalu ada orang curhat kepada Anda. Sudah terlanjur curhat, Anda haram cerita kepada suami Anda. Saya tempatnya curhat, tapi yang saya dengar dari orang tidak akan saya ceritakan kepada istri saya. Itu amanat. Jangan biasa Anda dengar berita kejelekan tentang orang lain. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan Anda mau. Makanya yang pertama, untuk wujudkan keindahan Anda, jangan pengen tahu tentang kejelekan orang lain. Ada penyakit fudul, penyakit pengen tahu, na'udzubillah. Kalau Anda titipkan handphone pada saya, mungkin sampai mati tidak akan saya buka kecuali Anda izinkan buat saya. Tapi kalau dasar manusia busuk ini, lihat, handphone 2 menit sudah kebuka semuanya. Dan saya pun tidak menghimbau, dan kami pun menghimbau agar seorang istri tidak perlu pengen tahu handphone suaminya, dan suami pun juga demikian. Kenapa? Seorang istri punya rahasia dengan keluarganya. Seorang suami pun demikian. Karena kebiasaan melihat ini penyakit.